Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul adzim. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, khusus bapak-bapak pembina dan pengawas di Masjid Al-Muttaqin serta para pengurus takmir dan jamaah rahimakumullah. Kita ini berada di puasa di tahun 1445 Hijriah. Itu artinya usia puasa kita sejak disyariatkan itu sudah berusia 1443 tahun. Karena ibadah puasa itu disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Jadi kalau sekarang tahun 1445 Hijriah berarti usia puasa sejak disyariatkan itu sudah 1443 tahun. Tentu sepanjang 1443 tahun itu banyak sekali pelajaran-pelajaran penting dalam sejarah. Yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu, Bapak sekalian, itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Jadi waktu kita mendeklarasikan kemerdekaan kita itu, para founding father kita memilih tanggal 17 Agustus itu, sekali lagi saya ulangi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Apakah kebetulan? Tidak. Saya ajak Bapak sekalian berpikir analitis dan bersifat sosiologis. Jadi pada awal Agustus tahun 1945, tiga pahlawan atau tiga tokoh pergerakan kemerdekaan negeri ini, Soekarno, Hatta, nah satunya saya lupa, ada tiga yang itu dipanggil oleh Jenderal Terauchi. Dan Jenderal Terauchi ini adalah pimpinan militer Jepang di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Nah, ketika mereka menghadap Terauchi ini, Terauchi itu mengatakan begini: janji kemerdekaan yang selama ini kami janjikan buat rakyat Nusantara, karena nama Indonesia juga belum ada waktu itu, akan kami berikan nanti pada tanggal 23 Agustus. Itu posisinya di awal Agustus tahun 1945. Nah, begitu tiga tokoh ini pulang dan mampir atau lewat Singapura, satu di antara tiga orang ini mendengar berita melalui radio, karena tidak ada kecuali yang ada itu, bahwa Jepang itu kalah perang dengan sekutu. Apalagi sejak kemudian Jepang dijatuhi bom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus tahun 1945. Dan karena Jepang kalah perang, maka para pemimpin perjuangan pergerakan kemerdekaan rakyat di negeri ini kemudian memutuskan mengapa harus menunggu tanggal 23 Agustus, mengapa tidak harus segera diumumkan kemerdekaan kita. Lalu jatuhlah pilihannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang tadi saya sudah sebutkan, itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Tidak banyak di antara kita mungkin yang berpikir bahwa sebenarnya dengan mengumumkan kemerdekaan kita sebenarnya sedang ingin mengajak berperang dengan dua kekuatan militer. Pertama Jepang yang statusnya masih menjajah kita, dan yang kedua sekutu yang mengalahkan Jepang.
Memang faktanya setelah tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu pertempuran kecil terjadi antara pasukan kita dengan pasukan Jepang di banyak titik. Tetapi kita juga akhirnya berperang dengan sekutu pada tanggal 10 November tahun 1945. Jadi dihitung-hitung berdasarkan analisis militer, sebenarnya nekat sekali bangsa ini ya, ngajak berkelahi dengan dua kekuatan militer yang secara faktual masih jauh lebih kuat dibandingkan kita yang baru mengumumkan kemerdekaan, yaitu Jepang dan sekutu. Tapi, nah saya yang mengatakan Bapak sekalian, beruntung kita melakukan itu di bulan Ramadan, bulan di mana memungkinkan manusia itu berada dalam kondisi kejiwaan yang sangat kuat untuk menanggung beban perjuangan yang luar biasa. Makanya para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita, kalau ingin mendidik, melatih murid-muridnya itu kuat dalam perjuangan, satu diantaranya adalah melatihnya berpuasa. Dan bukan kebetulan Letnan Jenderal Sudirman itu, Panglima Besar TNI kita itu, salah satu ulama Jawa Tengah yang berjasa besar membentuk mental perjuangan Sudirman adalah Kiai Haji Busyra Syuhada, yang beliau dari Banjarnegara. Selama dalam kesempatan berinteraksi dengan ulama dari Banjarnegara ini, Sudirman mendapatkan gemblengan. Salah satu gemblengan yang didapatkan oleh beliau dari Kiai Haji Busyra Syuhada itu adalah kebiasaan sholat malam dan kebiasaan berpuasa. Bapak sekalian, saya sengaja mengajak Bapak sekalian merenungkan soal puasa ini dari sejarah yang dialami oleh negeri yang kita cintai, agar kita merasakan sehebat apa puasa itu dalam membentuk manusia di negeri ini untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Kalau kita mundur 400 tahun sebelum 1945, kita bertemu dengan fakta yang luar biasa lagi. Pada tahun 1521 Masehi, bangsa Eropa pertama yang menjajah Nusantara adalah Portugis. Dan Portugis waktu itu menguasai Sunda Kelapa. Tapi hanya butuh 6 tahun kemudian, Fatahillah, pasti Bapak sekalian masih ingat nama ini, Fatahillah bersama pasukan muslimnya dari kerajaan Demak pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi, saya ulangi, tanggal 22 Juni 1527 Masehi, Fatahillah bersama pasukan muslim itu berhasil mengalahkan Portugis. Dan bukan kebetulan tanggal itu bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijriah. Hadirin, kalau apalagi Bapak ini pada militer semua, tidak mungkin militer itu dibentuk dalam waktu yang singkat ya. Kalau lihat tanggalnya 22 Juni 1527 itu, kita akan bertanya dari mana pasukan yang dibawa Fatahillah itu. Karena tidak mungkin kayak orang main bola kampungan itu Bapak, ayo main bal-balan, semua yang bisa pasang sepatu langsung enggak. Ini soal perang. Perang itu butuh latihan, dan latihan itu butuh waktu. Nah, kalau kita bicara 1527 Masehi, di mana Fatahillah berhasil mengalahkan Portugis dan mengubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta itu, dan tadi saya sudah sebut bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijriah, maka kita harus mundur tepatnya pada tahun 1478 saat kerajaan Islam pertama berdiri di kerajaan di mana Kabupaten Demak. 1478 ke 1521, kalau dikurangi 1521 kurangi 1478, ketemunya kira-kira hampir 40 tahun. 40 tahun itu cukup Pak ya untuk membentuk sebuah angkatan perang yang bisa melindungi Nusantara ini dari serangan dan penjajahan bangsa Eropa. Nggak perlu 40 tahun. Tadi saya ngobrol dengan salah satu bapak itu, Ustadz, sekolah ini sekian itu udah. Tetapi tidak mungkin sebuah kekuatan yang bisa diandalkan oleh rakyat di negeri ini untuk mengusir Portugis kecuali memang dibentuk melalui adanya kerajaan, adanya pendidiknya, pelatihnya, dan segala macam. Dan hari ini harus ingat, kerajaan Islam pertama, kerajaan Demak itu 1478 berdiri karena atas inisiatif para ulama Wali Songo. Hadiskan. Wali Songo itu sampai di negeri kita pada tahun 1404. Jadi Wali Songo itu 6 angkatan. Angkatan pertamanya itu
adalah 9 ulama dari Timur Tengah yang datang. Satu diantaranya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, kita kenal itu, di mana beliau dimakamkan. Ada Syekh Ahmad Jumadil Kubro, orang Jawa Tengah kenal ini. Syekh setelah Syekh Jumadil Kubro ada Maulana Muhammad Yusuf dan beberapa ulama yang lain, hadirin sekalian. Tapi saya ingin mengajak hadirin sekalian menyadari betapa negeri ini luar biasa. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui waktu berupa momentum Ramadan kita mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan kebetulan kalau kemudian sekian banyak penyebar agama Allah Subhanahu wa taala itu ditakdirkan oleh Allah menjadikan kita mendapatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bicara agak serius sedikit jemaah sekalian. Apa sih yang membuat orang berpuasa itu menjadi kuat berjuang, jemaah sekalian? Saya ingin memulainya dengan membuka dan meminta hadirin membuka firman Allah di dalam surah ke-7 ayat 56. Tadi sudah saya kutip. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi setelah aku menciptakannya dengan baik, kata Allah. Wad'uhu khaufa wa tama. Berdoalah kepadaku dengan penuh harap dan takut. Lalu ayat ini ditutup, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang banyak berbuat baik. Jamaah rahmatullah, masih jam 5 jamaah sekalian. Saya ajak jamaah sekalian merenungkan fakta unik berikut ini. Saya ini pada 2019 umroh, itu umroh yang kedua kalau nggak salah, yang ketiga. Nah, sampai di Madinah, rupanya ini tidak dikatakan banyak orang, tidak banyak yang tahu dari seluruh jamaah umrah dari seluruh dunia itu bahwa Imam Masjid Nabawi itu jamaah rahmatullah punya penerjemah bahasa, khususnya dari negeri-negeri yang tidak berbahasa Arab. Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, pokoknya negeri-negeri yang tidak berbahasa Arab. Jadi kalau macam Irak, Iran, Emirat Arab, Qatar, tidak ada penerjemah bahasanya. Nah, pada saat saya sampai di masjid di Madinah waktu itu, setelah sholat Jumat, Imam Masjid Nabawi itu mengundang makan siang untuk jamaah umroh yang berasal dari negara-negara non bahasa Arab. Undangan makan siang itu tidak disampaikan secara terbuka, jadi tidak diumumkan setelah sholat Jumat dilaksanakan, tidak, tetapi disampaikan melalui penerjemah bahasa dari Imam Masjid Nabawi. Indonesia ya melalui penerjemah yang dari Indonesia, yang Malaysia begitu semuanya. Saya beruntung termasuk yang diundang. Waktu itu saya hitung-hitung kira-kira dari Indonesia mungkin ada sekitar 20 lah, 15 sampai 20. Malaysia segitu. Nah, kami sampai di rumahnya Imam Masjid Nabawi itu. Kalau Imam Masjid di Indonesia kan hadirin tahu sendiri kan apa bedanya dengan Imam Masjid Nabawi ya. Jadi begitu masuk itu luar biasa. Rumahnya besar dan semua tamu itu disambut dengan dihidangkan minuman, teh, kopi Arab, dan kurma yang lebih baik dari kurma yang pernah dibeli orang kalau jamaah umroh itu ke pasar kurma itu ya. Kurmanya buah. Setiap kali teh kopi kami habis dan kurmanya habis, diisi lagi. Begitu terus. Sambil kami mendengarkan pengajian. Yang ngisi pengajiannya bukan Imam Masjid Nabawi tapi ulama lain yang diminta. Gitu. Dengarkan pengajiannya saja jamaah. Dan yang kedua menikmati kopi sama kurma itu luar biasa. Setelah itu pengajian menjelang makan siang itu ditutup dengan tanya jawab. Ada 5 pertanyaan waktu itu. Dan untuk yang berhasil menjawab pertanyaan itu diberi amplop, isinya kalau dikonversi ke dalam rupiah 250.000. Saya makso sedikit ya, tak niat, mudah-mudahan saya bisa jawab. Nah, pertanyaan terakhir itu bisa saya jawab dengan bahasa Arab yang belepotan sedikit. Dapat uang 250.000. Nah, saya bilang ke Ustadz Jenny namanya, penerjemah bahasa Imam Masjid Nabawi yang dari Indonesia. Ustadz, saya bisa enggak
minta foto dengan beliau. Ini spesial, sudah diundang, makan siang, dikasih hadiah. Yang mengejutkan adalah pernyataan Ustadz Jenny itu. Ustadz Jenny ini penerjemah bahasa di Indonesia. Dia mahasiswa di Madinah University, anak Medan, hafal 30 juz zaman itu. Dia bilang, Ustadz nggak boleh Ustadz. Beliau itu hanya mengundang orang makan siang, kemudian pengajian, dikasih hadiah, suruh makan siang, selesai, diminta pulang. Tidak boleh satupun berfoto dengan beliau. Dan beliau tidak mau itu. Saya mulai merenung ya. Itu contoh orang berbuat baik dalam hidupnya. Imam masjid, dan semua tahu Imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram hafal 30 juz, kaya ya, karena konon gaji seorang imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu kurang lebih sekitar 50 juta per bulan. Saya doakan mudah-mudahan imam masjid di Indonesia gajinya 50 juta juga ya. Jangan yang nyumbang harus banyak tapi jamaah ini. Kemudian dermawan, tetapi nah dermawannya itu dia tidak mau difoto itu. Gitu. Hadirin, apa yang membuat negeri ini ketika para wali songo itu berdakwah secara luar biasa dan menimbulkan perubahan yang dahsyat di negeri yang kalau 24 negara Eropa dijadikan satu ya jadi Nusantara ini. Jadi kita ini negara besar. Kalau 22 sampai 24 negara Eropa disatukan ya jadi Indonesia. Apa yang membuat Nusantara sedahsyat ini perubahannya ketika para ulama-ulama itu berjuang menyampaikan agama Allah Subhanahu. Kuncinya adalah pada kebaikan. Tapi kebaikan seperti apa? Nah, saya mau bahas itu. Di surat ke-7 ayat 56, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Satu begini. Rahmat, artinya rahmat itu atau pengertian rahmat di dalam Al-Quran itu setidak-tidaknya ada 22 makna rahmat. Sebagiannya artinya rahmat itu adalah petunjuk, jamaah sekalian. Jadi kalau diterjemahkan, petunjuk Allah itu dekat dengan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Nah, petunjuk itu jamaah Allah bisa salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat itu bisa berarti iman dan keyakinan. Jadi kalau Allah sebut sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, berarti orang yang banyak berbuat kebaikan itu semakin mantap iman dan keyakinannya. Kenapa? Kita tahu sendiri jamaah sekalian. Semakin banyak kita sholat, semakin banyak kita puasa, semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita merasakan kebaikan, kita ini semakin dekat dengan Allah. Nah, karena semakin dekat itu iman itu semakin kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, rahmat itu bisa berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang benar rezeki itu dekat dengan orang yang banyak berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya pernah sampaikan setahun yang lalu, kalau hadirin punya ATM dan mau narik tunai dari mesin ATM itu, kalau kita masukkan ke mesin ATM, kalau saldonya ada, maka ATM itu akan mengeluarkan layarnya, maksudnya silahkan tunggu permintaan Anda sedang diproses. Itu kalau saldonya ada. Tapi kalau saldonya tidak ada, ATM itu akan mengeluarkan, mohon maaf, permintaan Anda tidak bisa diproses karena saldo Anda tidak cukup. Nah, orang minta rezeki pada Allah itu mirip-mirip ATM juga. Jadi kalau rezekinya tidak dikabul-kabulkan, minta ya Allah beri saya rezeki, itu mirip-mirip ATM. Mohon maaf, doamu tidak dikabulkan karena saldo amal soleh Anda tidak cukup. Saya dan hari ini sepakat, hampir semua orang yang rezekinya itu lancar dan banyak, itu cek saja kebaikannya, pasti banyak. Baik dia baik pada orang tuanya, baik pada tetangganya, gurunya, karyawannya, semakin baik orang itu semakin dekat dengan rahmat Allah dalam pengertian rezeki. Ya, Mas. Itu yang harus disadari. Ya. Di mana-mana. Kalau cerita pengusaha itu tapi kalau cerita tukang parkir, tukang beca ya, dan segala macam yang rezekinya lancar, tentu saja banyaknya sesuai dengan mereka. Pasti kita akan merasakan kebaikan itu memang akan membawa orang itu semakin dekat dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ceritakan satu ini, saya lompat sedikit dari ayat tadi. Hadirin bisa buka firman Allah di dalam surah ke-3 ayat 92. Ayat 92 atau 96. Tapi ini juz ke-4.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mencapai kebaikan yang sempurna kalau belum bisa berinfak dengan sebagian yang kalian miliki. Kata Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ada sebuah kejadian di kota Madinah, jamaah Allah, ini tentang rezeki rahmat Allah yang dekat dengan orang yang banyak berbuat kebaikan. Dekatnya itu bukan dengan orang yang dermawan karena kekayaan banyak, tetapi dekat dengan orang miskin tetapi kebaikannya berkualitas. Ya Mas. Jadi di Madinah itu ada orang kayanya Madinah namanya Abdullah bin Ja'far. Dia dermawan karena kaya. Ya Mas. Tetapi siang itu beliau merasa ada yang jauh lebih dermawan dari dia, bukan karena yang jauh lebih dermawan itu orang yang lebih kaya, bukan, tetapi justru orang miskin yang siang itu dia melihat kedermawanannya melebihi kedermawanan dia yang kaya raya. Yang dia lihat itu adalah budak hitam, penjaga kebun kurma, lagi hendak menikmati 3 potong roti yang menjadi jatah makan siangnya jamaah sekalian. Begitu roti pertama hendak dia makan, datanglah ke hadapannya seekor anjing. Dan begitu melihat anjing itu menjulur-julurkan lidahnya sedang kelaparan, budak muslim ini, dia muslim, tidak jadi memakan rotinya dan roti itu diberikan kepada anjing. Anjing itu pergi. Dan budak ini ingin mengambil rotinya yang kedua. Begitu roti kedua hendak dia makan, anjing itu masih datang lagi. Rupanya roti pertama itu sekali telan sudah selesai. Dan karena masih menjulur-julurkan lidahnya tanda masih lapar, budak hitam ini kemudian memberikan rotinya yang kedua yang mestinya dia makan, dia berikan lagi kepada anjing. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu anjing itu pergi, budak ini punya harapan terakhir pada roti terakhirnya. Cuma waktu roti ketiga hendak dia makan, anjing itu datang lagi, masih menjulur-julurkan lidahnya, masih lapar. Dan untuk ketiga kalinya roti itu diberikan kepada anjing. Nah, Abdullah bin Ja'far yang dermawan, yang menyaksikan perilaku budak hitam yang memberikan roti yang mestinya dia makan sendiri kepada seekor anjing itu, dia berkata, saya ini dibilang dermawan, pantas sesungguhnya kalau saya dibilang dermawan, karena ada harta yang bisa dibagikan. Rasanya budak hitam itu jauh lebih dermawan dibandingkan saya, karena roti yang mestinya dia makan sendiri justru dia berikan kepada anjing. Karena penasaran, dia datang ke dalam kebun kurma dan bertanya, mengapa 3 potong roti yang harusnya engkau makan sendiri justru engkau berikan kepada anjing? Kata budak hitam ini, apa engkau lupa bahwa pada suatu waktu Rasulullah SAW itu menerima ayat dari Allah, yaitu tadi surat ketiga ayat 92, bahwa kita semuanya, kalian, kata Allah, lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai kebaikan yang tinggi sebelum bisa berbagi, berinfak dengan sebagian yang kalian cintai. Mohon dicatat, dengan sebagian, bukan dengan seluruhnya. Kata budak hitam ini, saya siang hari ini tidak punya sesuatu yang sangat saya cintai, tidak punya sesuatu yang sangat berharga buat saya. Saya hanya punya 3 potong roti ini, tetapi agar ayat itu bisa saya laksanakan dalam hidup saya, maka saya berikan roti itu kepada anjing. Jadi rupanya motifnya, penggeraknya adalah agar dia menjadi orang yang bisa melaksanakan perintah Sang Pencipta kehidupan, berbagi dengan sebagian yang dicintai. Setelah selesaikan ini, enggak selesai. Abdullah bin Ja'far yang kaya raya itu terhenyak, dia sekaligus terinspirasi. Langsung dia keluar dari kebun kurma, menemui pemilik kebun kurma itu, jamaah Allah, dan menemui pemilik budak hitam itu. Dia beli kebun kurma itu dari pemiliknya, dan dia beli budak itu dari pemiliknya, karena dia kaya raya. Setelah dia memiliki kepemilikan terhadap kebun kurma dan budak hitam itu, dia masuk lagi ke dalam kebun kurma dan kemudian mengatakan, siang hari ini engkau tidak lagi menjadi milik tuanmu yang lama, karena aku baru saja membelinya. Karena engkau sudah menjadi milikku, sekarang aku merdekakan engkau. Engkau tidak boleh lagi diperjualbelikan sebagai seorang budak. Dan kebun kurma ini baru saja saya beli dari pemiliknya, karena sudah menjadi milikku, sekarang aku berikan kepada engkau. Saya ingin mengatakan, hadirin sekalian, begitulah hebat dan dahsyatnya kebaikan kalau dikerjakan dengan cara yang berbeda itu, jamaah. Nah, sekarang hadirin sekalian, saya mau ngajak merenung.
Di surat ke-7 itu ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kata berbuat baik yang merupakan terjemahan dari kata muhsinin. Muhsin itu orang yang berbuat baik. Menurut ulama tafsir, diantaranya adalah Profesor Dr. Hamka, muhsinin itu adalah orang yang berbuat baik dan terus diperbaiki. Jamaah sekalian, tolong dicatat. Muhsinin itu adalah orang yang berbuat baik dan terus diperbaiki. Itu yang bikin kehidupan berubah, jamaah sekalian. Negeri sebesar ini tidak akan mungkin lahir dari seorang ulama yang hanya berbuat baik biasa, tetapi dia terus berbuat baik dan terus diperbaiki. Apa yang terus diperbaiki? Ibadahnya kepada Allah diperbaiki, kebaikannya kepada orang lain terus diperbaiki. Itu yang bikin orang itu tersentuh hatinya dengan kebaikan yang diterimanya itu, jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tukang becak yang akhirnya bisa naik haji. Kenapa? Bukan dari uang yang dia kumpulkan dari narik becak, bukan. Tetapi setiap hari Jumat khusus dia menggratiskan becak yang di negeri. Bertemulah dengan seorang penumpang yang kaget karena dia yang tukang becak masih mau berbagi kebaikan dengan orang lain dengan cara yang bisa dia lakukan, yaitu menggratiskan becaknya khusus hari-hari Jumat. Nah, yang penumpangnya ini kebetulan orang kaya, lalu minta KTP-nya dan segala macam, dia dinaikkan haji. Oleh karenanya saya ingin mengatakan, jamaah sekalian, tidak mungkin kita akan merasakan efek yang luar biasa dari puasa, di mana di bulan puasa ini kita diberi kesempatan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalau kebaikan itu adalah kebaikan biasa, tidak bisa. Kebaikan itu harus muhsinin, kata Profesor Dr. Hamka. Muhsin itu adalah orang yang berbuat baik untuk diri dan orang lain tetapi terus diperbaiki. Yang bikin seorang suami tidak dihargai oleh istri itu mentang-mentang suami, asal istrinya ini sedikit-sedikit dibacakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, tetapi dia tidak pernah memperbaiki perbuatan baiknya kepada istrinya. Makanya istrinya kehilangan rasa hormatnya. Seorang guru mentang-mentang dia guru tiba-tiba minta dihormati, tetapi dia tidak pernah memperlakukan muridnya lebih baik dari waktu ke waktu. Begitu seterusnya. Selama orang terus berbuat baik dan terus diperbaiki, maka orang itu akan menunjukkan respek dan hormatnya kepada orang yang menerima kebaikan itu. Hadirin tahu kan kisah seorang Yahudi yang masuk Islam gara-gara Rasulullah meninggal. Kata Abu Bakar kepada Aisyah, apa yang biasa dikerjakan suami, maksudnya Nabi Muhammad, untuk orang Yahudi yang ada di depan itu? Kata Aisyah, biasanya ya, Nabi Muhammad itu minta dibuatkan makanan dan beliau yang ngantar ke orang Yahudi, pengemis buta Yahudi yang ada di depan rumah Rasul. Kalau kata Abu Bakar, kalau begitu buatkan, biar saya yang menggantinya, sebab si Yahudi itu tidak tahu kalau Nabi Muhammad meninggal. Begitu jamaah Rasulullah, begitu makanan dibuatkan oleh Aisyah dan diantarkan oleh Abu Bakar kepada pengemis Yahudi yang buta itu, langsung pengemis Yahudi yang buta itu langsung bisa menebak, kamu bukan laki-laki yang kemarin, ya kan? Abu Bakar penasaran, dia buta, kenapa bisa menebak bahwa yang mengantarkan makanan sore itu atau hari itu adalah bukan yang kemarin? Kata Yahudi itu, laki-laki yang kemarin itu kalau mengantarkan makanan sekaligus disuapkan ke mulut saya, kata. Dan rupanya Nabi Muhammad tidak pernah cerita kalau dirinya adalah Nabi Muhammad. Jadi mengantarkan makanan, disuapkan, dan dia tidak cerita kalau dirinya adalah Rasul yang setiap hari si Yahudi itu mencaci maki Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, bisa tidak saya sebagai seorang suami, sebagai seorang kakak, seorang manajer, tidak perlu gembar-gembor ABCD, cukuplah kebaikan saya diperbaiki dari waktu ke waktu, lalu orang lain itu merasa hormat dan respek dan menghargai saya tanpa dikomando oleh saya, jamaah sekalian. Bisakah kita sebagai seorang istri membuat suami, anak itu hormat dan menghargai kita? Tidak perlu mengatakan, "Mbok ya dihargai saya sebagai istrimu, Mas," dan segala macam. Tidak perlu begitu. Lakukan kebaikan lebih baik dari waktu ke waktu, perbaiki terus, maka orang akan menunjukkan respek dan hormatnya kepada kita semua. Negeri yang besar ini dan Islam ini tersebar ke seluruh dunia karena terutama para penyebar agama Allah itu menunjukkan akhlaknya, perilakunya dan kebaikan yang kata Profesor Dr. Hamka, berbuat baik mereka tetapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat negeri ini begitu mengagumi Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil presiden kita yang pertama? Waktu beliau mundur dari jabatan wakil presiden pada bulan Desember tahun 1951, beliau ditawari untuk bekerja sebagai komisaris di sebuah perusahaan dengan gaji 30 kali lipat dari gaji seorang wakil presiden.
Tapi oleh beliau ditolak. Kata beliau, apa nanti kata orang kalau tahu Muhammad Hatta mundur dari jabatan wakil presidennya, tetapi hanya untuk menerima jabatan komisaris sebuah perusahaan yang gajinya 30 kali lipat dari gaji wakil presiden. Itu yang membuat semua orang sampai sekarang begitu menghormati Dr. Andes Muhammad Hatta. Kenapa? Akhlaknya, moralnya, kebaikannya yang terus menjadi cerita, menjadi bukti nyata bahwa kebaikan yang terus dilakukan lebih baik dari waktu ke waktu membuat orang akan mengaguminya. Bahkan ketika beliau sudah berhenti dari jabatan wakil presiden, Presiden Soekarno sendiri menawari agar keberangkatan haji beliau itu mau dibiayai oleh negara. Tidak mau beliau. Ditawari naik pesawat ke presiden, tidak juga mau, hadirin sekalian. Begitu wakil presiden. Letnan Jenderal Sudirman, mengapa beliau begitu mengagumkan, punya daya gerak yang luar biasa buat pasukannya, jamaah sekalian. Dalam sebuah buku yang berjudul Kupilih Jalan Gerilya, Panglima Besar Sudirman di dalam hutan itu bilang begini, perang ini, maksudnya perang gerilya, dari bulan Desember tahun 48 sampai Maret 149, serangan umum 1 Maret itu yang terkenal, perang ini tidak harus kalian ikuti sampai selesai. Aku tahu kalian sudah rindu pada ayah dan ibu kalian. Aku tahu kalian sudah rindu pada anak-anak kalian. Pulanglah kalian. Itu Sudirman ngomongnya bukan ini, enggak. Dibolehkan memang. Silahkan kalian pulang. Obati kerinduan kalian. Temui keluarga kalian. Kalian tidak harus mengikuti perang ini sampai selesai. Tapi bagaimana bisa pasukan itu akan pulang sementara sang jenderal memimpin perang dalam keadaan tubuhnya seringkih dan serapu itu. Beliau berperang dengan tubuh yang sudah tinggal satu paru-paru yang masih satu parunya dikempeskan. Tapi begitulah jamaah, ketika pemimpin itu menunjukkan kebaikan yang terus diperbaiki, maka anak buah itu akan menunjukkan kesetiaan dan loyalitas yang luar biasa. Begitu kebaikan itu, kata Hamka, berbuat baiklah dan teruslah perbaiki. Orang yang merasakan kebaikan kita itu akan menjadi sangat merasakan efeknya yang luar biasa buat kita, jamaah. Jam berapa? Masih lama kan? Kita buka puasa kan masih 20 menit lagi kan? Iya, tenang itu. Nah, oleh karenanya Bapak sekalian, sekarang saya ajak Bapak sekalian mulai sekarang mikir. Setiap hari kita sholat, ya kan? Setiap kali kita zakat, ngasih takjil, dan sekarang bagaimana kita berpikir agar kebaikan itu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu, agar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, rahmat Allah yang artinya tadi petunjuk, iman, rezeki, bisa pertolongan Allah tanpa diduga-duga datang pertolongan Allah, maka lakukanlah kebaikan itu agar semakin baik dari waktu ke waktu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh yang detail-detailnya. Karena kebaikan itu bisa sholat, bisa infak, bisa baca Al-Quran dan segala macam. Saya ceritakan kebaikan yang hubungannya dengan orang lain. Kalau sholat kan untuk diri kita dengan Allah, puasa begitu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saking orang pada zaman beliau itu ingin baik berinfak pada orang lain. Satu gini, kalau orang-orang kaya di zaman beliau itu ingin berinfak agar infaknya itu benar-benar baik dan berkualitas, satu gini, biasanya orang-orang yang hendak berinfak itu memastikan di mana orang-orang miskin itu akan lewat. Kalau misalnya lewat di jalan di Ponorogo Gang 1, maka si kaya itu meletakkan uangnya di tengah jalan dengan kepastian bahwa orang miskinnya pasti lewat di situ. Kalau sekarang susah aja mas. Itu satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah biasanya mereka menunggu di mana orang-orang miskin itu tertidur. Di mana mereka menemukan orang miskin tertidur itu, pas sudah tidur, uang itu kemudian dimasukkan ke saku si miskin tanpa membangunkan si miskin. Apalagi WA, apalagi nelpon, nggak pakai. Yang ketiga, orang-orang kaya di antara mereka itu menjaga infak sedekahnya itu dengan cara menitipkan pada orang lain. Dan dia bilang, mohon sampaikan pada si dia yang miskin itu, katakan kepadanya ada orang yang berinfak untuk dia. Dia tidak menyebut dirinya, hanya bilang katakan ada orang yang berinfak untuk dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan kita puasa, baca Al-Quran, sholat itu harus kita niatkan ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan kita kepada orang lain, Allah peringatkan,
jangan kau sebut-sebut sedekahmu itu. Jadi saya berinfak 50.000 pada jamaah per jamaah itu, saya tidak boleh. Saya diminta oleh jangan engkau sebut-sebut dan jangan engkau gagalkan pahalanya dari Allah itu dengan menyebut-nyebut sedekah yang engkau berikan kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jamaah Rasulullah, rahmat Allah itu dekat, kata Allah di dalam surat ke-7 ayat 56, dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tetapi kata Profesor Dr. Hamka, berbuat kebaikan itu adalah orang yang berbuat baik dan terus diperbaiki. Saya benar-benar nancep itu, terus diperbaiki. Hadirin, tadi saya sebut jamaah sekalian bahwa rahmat itu salah satu bisa rezeki. Saya tidak mau ngasih contoh yang ruwet-ruwet ya. Rumah anak saya di perumahan Taman Wisata Tropodo, dekat Juanda itu. Namanya Taman Wisata Tropodo. Tukang sapunya perumahan itu namanya Rudi. Rudi, Muslim dia. Gajinya 1 bulan 1,5 juta. Tapi dia sekarang sudah tidak lagi jadi tukang sapu. Kenapa? Itu tadi. Dia ini menerima jasa perbaikan kecil-kecilan. Jadi orang rumah tangga itu yang ingin ngecat pagarnya, memperbaiki atap yang bocor, ganti paving, dilayani oleh Rudi. Sekarang Rudi naik kelas dari tukang sapu, tukang sapu perumahan menjadi mandor kecil-kecilan. Jadi saya bilang buat teman-teman, mohon maaf, security, kemudian guru honorer, semua orang yang ingin hidupnya itu lebih dekat pada Allah dengan rezeki yang lebih banyak, cobalah berbuat baik, tapi teruslah perbaiki. Mulai memperbaiki kualitasnya atau memperbaiki keahlian yang dimilikinya, pasti akan semakin dekat dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pernah sampaikan juga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama, waktu pulang dari Mekah di usia 28 tahun, kata ayahnya, "Nak, kamu mau buat pesantren di mana?" Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, "Saya mau buat pesantren di Tebu Ireng, ayah." Langsung ayahnya tidak berkenan. Bagaimana bisa engkau ingin membuat pesantren di tempat yang seburuk itu? Karena Tebu Ireng itu tempat pelacuran, perjudian, semua maksiat ada. Tapi dengan tenang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bilang, "Ayah, kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti Islam itu bisa memperbaiki keadaan." Beliau tidak hanya ngomong, jamaah sekalian. Beliau membeli sebidang tanah di Tebu Ireng, tetapi sebidang tanah di Tebu Ireng tidak langsung dikasih pelang pesantren Tebu Ireng, tidak. Lahan yang beliau beli itu dikelola menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang sangat produktif. Kenapa? Penduduk Tebu Ireng itu tanah yang mereka miliki disewakan pada Belanda untuk ditanami tebu dan mereka hidup dengan uang sewa. Begitu uang sewa habis, mereka mudah diajak ke tempat-tempat yang seperti itu karena tidak punya kegiatan dan keahlian serta agenda yang lain. Melihat anak muda Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang kemudian mengolah tanah menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang produktif, semua orang pada datang ke tempat beliau bertanya, "Ajari dong kami, bagaimana cara tanah kami bisa kami kelola menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang produktif sehingga kami tidak perlu menyewakan tanahnya kepada Belanda." Hadirin, seorang kiai hafal 30 juz, menguasai kitab Sahih Bukhari, tapi bisa berternak lele dan bertani, itu yang menyebabkan kebaikan yang dirasakan oleh penduduk Tebu Ireng itu bertambah-tambah dan menyebabkan orang-orang Tebu Ireng itu datang berbondong-bondong, tadinya hanya ingin menanyakan tanah, tapi lama-lama oleh beliau diajari iman, Islam, Al-Quran dan segala macam. Ada kejadian yang heboh jamaah sekalian. Setelah berhasil memperbaiki Tebu Ireng sedikit, murid-muridnya itu mulai berpikir, siapa lagi yang mau kita ajak? Akhirnya mereka mengajak para pemabuk jamaah di situ. Nah, kebetulan pemabuknya itu namanya Marto. Orangnya gemuk jamaah. Oleh orang-orang Tebu Ireng dipanggil Kang Marto. Cuma dia pemilik transportasi terbesar di situ. Jikar atau Cikar kalau bahasa Jawa jamaah. Cikar, Pak ya. Nah, di lahannya Hasyim Asy'ari itu berlimpah hasil tani dan peternakan lele dan itu perlu diangkut ke pasar. Oleh beliau sengaja diundang Marto itu untuk ngangkut hasil pertanian dan peternakan. Siapa yang tidak senang punya angkutan umum dan dapat untuk muatan untuk diangkut. Tetapi masalahnya setiap kali beliau masuk ke lokasinya Hasyim Asy'ari, Kang Marto ini bawa minuman keras. Jadi masuk masih berandalan juga. Masih
Dan itu dibiarkan oleh Hasyim Asy'ari. Dia menunggu sampai berkali-kali memuat sudah sangat banyak, baru beliau mengatakan, Kang, alangkah bagusnya kalau Kang Marto masuk ke lokasi saya, tidak perlu bawa-bawa minuman keras. Itu cukup begitu saja, si Kang Marto itu berhenti sama sekali dan menjadi murid setianya. Itu kebaikan yang terus diperbaiki. Dan bahkan Kang Marto bilang, Kiai, kalau ingin membesarkan pesantren jangan mengandalkan pertanian dan pertanian. Kiai harus berbisnis kuda, kata. Saya tidak bisa berbisnis kuda, nanti saya yang ngajari Kiai. Jadi konon Kiai Hasyim Asy'ari itu membesarkan pesantren Tebu Ireng itu dengan satu pertanian, yang kedua peternakan lele, dan yang ketiga jual beli kuda. Nah, saya ingin mengingatkan sekali, semua ayah yang ada di rumah ini bisa membuat anak-anak kita menjadi jauh lebih baik akhlaknya, jauh lebih baik berubah. Kalau kita sebagai ayah itu mengajarkan agama, menyampaikan kebaikan dengan cara baik dan terus diperbaiki, terutama keteladanan, jamaah sekalian. Kalau ngomong itu bisa, jamaah sekalian, tapi meneladankan, menjadi contoh teladan yang lebih baik dari waktu ke waktu, itu yang bikin anak-anak itu respect dan hormat. Anak-anak itu kan hafal. Itu lihat ayah mau ceramah, mereka sudah modelnya tahu kan. Tapi kalau kita sebagai ayah banyak memberikan contoh yang bagus dan terus diperbaiki, anak itu akan menikmati kehadiran sang ayah dengan sangat bagus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik, tetapi maksudnya berbuat baik dan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Sekarang masing-masing kita bisa berpikir, kalau begitu baca Al-Quran, sholat, berinfak, menemani anak, menemani tamu, dan pikirkanlah kata berbuat baik dan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dampaknya akan luar biasa, ya Mas. Hasilnya akan luar biasa dan menakjubkan, efeknya luar. Mau di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kita, bahkan sampai akhir kiamat, kalau kita berbuat baik dan terus diperbaiki, lihat efeknya akan sangat menakjubkan. Akan merubah keadaan menjadi, situasi menjadi jauh lebih baik. Hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya sengaja cukupkan, ini jam 5.31. Buka puasa kita masih 20 menit lagi aja. 11 menit, oh ya. Monggo kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, sudah banyak ilmu-ilmu yang kita terima, di antara yang bisa kita catat. Ustaz tadi menyetir ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa berharap, karena sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya tadi rahmat ada 22 makna, di antaranya adalah petunjuk, iman, rezeki, dan pertolongan. Kemudian muhsin, bagaimana muhsin di sini diartikan orang yang berbuat baik dan selalu menghargai dari kebaikannya sendiri. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan. Allah bagi Bapak sekalian yang mau bertanya, kami buka sesi tanya jawab untuk satu. Ada dua, ya, tiga Pak. Monggo Pak, jalan dulu Pak. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sunario. Saya ingin menanyakan tentang kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 11 itu. Ini yang akan saya tanyakan adalah sunatullah dan rahmatullah. Kalau dikatakan bahwa tanggal 23 diberikan pada Bung Karno itu seperti hadiah, tapi saat Jepang sudah hancur lebur tanggal 6 itu kan menyerah tanpa syarat, ya betul. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, di saat memberikan kemerdekaan itu Bung Karno kan bisa para pemuda, dia tidak mau sebelum datang puasa. Sampai dirusak, kalau ini marah sampai Bung Karno itu. Kalau ini bisa bicara sendiri sampai itu.
Nah, setelah itu Bungakan datang. Bungakan datang langsung berpakaian lengkap sama pakaian putih, mendeklarasikan kemerdekaan itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, itu merupakan rahmat Allah, sunatullah, atau atas desakan itu Pak Tarno sama Bung Hatta siap memberikan. Itu yang ingin saya tanyakan. Baik, Pak. Jadi tidak berlebihan saya katakan. Iya, baik. Hanya ingin tahu dengan kandungannya tanggal 6, 9. Iya. Nah itu. Baik, baik. 9 Ramadan. Iya. Itu merupakan rahmat banyak yang tidak pernah dibayangkan. Tapi pertolongan Allah itu tidak datang gratisan. Syaratnya itu muhsinin, orang harus berbuat baik, berperang, berjuang, berdiskusi, mencari pendapat yang terbaik. Itu adalah salah satu bentuk muhsin. Makanya dalam teks undang-undang perbukaan, maka ketika kita menyebut atas berkat rahmat Allah, tetapi rahmat Allah itu sekali lagi Allah berikan kepada orang yang muhsinin, berbuat baik. Nah, menjadi orang yang berbuat baik dan terus berbaik itu menjalankan sunatullah. Artinya sunatullah, hukum-hukum Allah yang tetap berlaku. Kalau kalian mau kaya ya harus cari nafkah. Kalau kalian mau menang ya harus berjuang. Kalau kalian mau menang lawan musuh harus persiapan. Sunatullah sudah dijalani oleh bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Sisanya yang sudah tidak bisa diinikan, Allah yang akan mengurusnya. Dan memang kalau agak detail kita pada malam 17 Agustus itu ribut sekali pemuda. Tapi akhirnya Soekarno dan Hatta itu Allah menakdirkan bangsa ini memilih tanggal 17 Agustus itu sebagai kalau enggak berbahaya sekali terjadi kekosongan pemerintahan kalau tidak segera disampaikan. Nah, mudah-mudahan rahmat Allah juga turun di saat-saat sekarang kita menghadapi situasi yang tidak sedang bagus-bagusnya. Bapak sekalian sudah merasakan, dan mudah-mudahan siapa yang berbuat baik, yang terbaik buat negeri ini yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pertanyaan kedua, tadi ada dua tadi. Ada dua, Pak. Cukup, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad Akom atas materinya, perkenalkan saya Ahmad. Pertanyaan yang saya ajukan adalah kadang kita itu berbuat baik dan ingin terus berbuat baik, tentu saja berharap kebaikan, mendapatkan kebaikan. Namun kadang kita terus berbuat baik, tapi kebaikan itu tidak kunjung datang. Pertanyaan saya, kira-kira motivasi apa dan tips dan triknya supaya kita itu istiqomah untuk berbuat baik, kebaikan yang kita inginkan itu datang. Baik. Ini pertanyaan luar biasa ya. Mungkin saya kasih contoh yang real ya. Jadi ini ada pengalaman seorang, cerita ini disampaikan oleh istri seorang guru tahfidz. Nah, suaminya itu hafidz Quran, kemudian kerja uangnya tidak banyak. Lalu kata istrinya, "Mas, kok jadi kerjaan yang lain, Mas?" Akhirnya jadi guru Quran di sebuah sekolah. Tapi begitu menjadi guru Quran di sebuah sekolah, uang yang dia terima bulanan juga tidak cukup besar. Gitu. Kata istrinya, "Cobalah buka program tahfidz di rumah kita." Gitu. Begitu buka tahfidz, yang ikut tahfidz banyak, tapi gratis di awal. Setelah sebulan, kemudian diadakan daftar ulang. Nah, yang daftar ulang itu dan mau bayar 60.000 akan dilanjutkan. Nah, ternyata dari sekian banyak itu yang daftar ulang cuma 4 orang. Gitu. Orang-orang mulai ngeroyong begini, Quran kok dibisniskan dan segala macam. Gitu. Nah, saya ingin memberikan catatan begini. Jadi kadang kebaikan yang kita kerjakan itu sudah ikhlas, ya kan? Sudah ikhlas, kita sudah tidak mengharap. Tetapi skill yang dibutuhkan di kebaikan itu tidak banyak. Makanya kalau rezeki yang diharapkan bisa bertambah banyak, perbaiki skill. Itu yang itu. Perbaiki skill. Karena takwa itu urusannya iman bisa, ibadah bisa, tapi memperbaiki gaya hidup itu juga urusan takwa. Kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda bahwa Islam itu, agama seseorang itu baik, dia meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya.
Jadi banyak orang mengaku, Ustaz saya sudah tahajud, sudah sholat, sudah puasa, kenapa rezeki saya tidak datang lebih banyak? Mungkin tidak ada masalah di situ, tetapi terlalu boros dengan waktu yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau dia menambah skill baru yang bisa dia pelajari, kemungkinan besar rezeki itu akan didatangkan oleh Allah dengan cara yang lebih banyak lagi. Itu salah satu yang bisa saya jawabkan. Itu banyak orang, Ustaz katanya bertakwa itu bisa mendatangkan rezeki yang tidak bisa. Saya rasanya sudah bertakwa. Iya, tapi Anda tidak melaksanakan ayat ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Salat ya salat, puasa ya puasa, tapi terlalu banyak 24 jam itu yang waktunya dibuang untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Makanya rezeki tidak datang lebih banyak kepada orang yang seperti itu. Itu yang barangkali perlu dijadikan ini. Oke, sudah masuk. Cukup. Hadirin sekalian, mari kita berdoa mengakhiri rangkaian pengajian kita. Mudah-mudahan Allah menerima kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak sekalian atas keraguan panjenengan semuanya. Saya di sini selaku pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.